Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'utsa rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Saudara semuanya yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah. Salawat beriring, salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang diutus Allah kepada manusia dan jin, kepada segenap keluarga beliau yang suci serta para sahabat beliau. Saudaraku semuanya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa mempunyai kesempatan, diberikan kesempatan untuk membedah sebuah buku yang sangat luar biasa, yaitu sebuah buku yang dikarang oleh Syekh Wahid Abdus Salam Bali. Beliau adalah pakar dunia gaib dari Timur Tengah. Pada buku ini membahas tentang ruqyah, jin, sihir, dan terapinya. Insya Allah nanti dalam kesempatan berikutnya kita akan belajar banyak mengenal seluk-beluk jin, tanda-tanda gangguan jin baik fisik maupun psikis, petunjuk syar'i untuk menangkal dan mengobati gangguan jin serta sihir, dan kisah dan pengalaman berdialog dengan jin ketika meruqyah. Semoga Allah senantiasa memberikan pahala yang berlimpah kepada pengarang yang sangat luar biasa dari buku ini Insya Allah kita akan belajar secara detail nanti bagaimana sih menjadi atau terapi dari ruqyah ini supaya nanti kita manfaatkan untuk meruqyah baik keluarga, saudara, atau teman yang mungkin saat ini mengalami gangguan karena kena sihir dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa teman-teman semuanya, insya Allah ini nanti adalah materinya berseri. Oleh sebab itu, sebagai bagian daripada dakwah kita kepada masyarakat, jangan lupa klik like, share, dan komen, serta subscribe channel ini. Semoga dengan cara seperti itu adalah cara yang termudah buat kita semuanya untuk bisa berdakwah kepada masyarakat yang ada di sekitar kita atau teman-teman yang ada di kantor dan sebagainya. Baik, kita tahu bahwasanya selama beberapa masa pengobatan bagi orang yang terkena sihir atau kesurupan masih terbatas pada tukang sihir, paranormal, dan kaum dajjal, sehingga pasar mereka sangat ramai dan dagangan mereka juga sangat laris. Sampai-sampai setiap kali melewati rumah seorang tukang sihir, Anda selalu menyaksikan antrian orang-orang yang mau berobat dan minta disembuhkan. Pemandangan hina seperti itu membuat seorang muslim yang komitmen terhadap agamanya merasa tersayat-sayat dan menjadikan setiap orang beriman yang mengesahkan Allah merasa miris hatinya. Jika Anda memberi nasihat, mereka akan menggeleng-gelengkan kepala, menolak, dan berkata, "Lalu apa lagi yang akan kami lakukan? Apakah kalian punya penawar yang bisa mengatasi sihir ini? Atau cara untuk mengeluarkan jin ini?" Sebagai seorang juru dakwah yang terjun ke alam realitas, tidak ada jawaban memuaskan dan perkataan sempurna selain mengucapkan, "Ya Allah, tunjukilah saudara-saudaraku ini karena mereka tidak mengetahui." Ada lagi musibah besar yang telah menyebar luas di sebagian negara-negara Arab, lebih-lebih Mesir yaitu kaum muslimin pergi menjumpai pendeta atau pastor ke gereja untuk berobat dari sihir dan kesurupan. Para pendeta itu menyuruh mereka memakai kalung salib. Mereka pun memakainya
karena mencari kesembuhan. Kemudian mereka membacakan nyanyian-nyanyian tertentu, lalu memberikan kertas-kertas yang penuh dengan tulisan-tulisan kesyirikan. Akan tetapi Allah SWT berkehendak menghapuskan kezaliman dan kegelapan yang begitu mencekam ini dengan cahaya Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga muncullah metode penanganan terhadap gangguan jin dan setan dengan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa dari As-Sunnah sebagai pengobatan yang disebarkan oleh para pemuda dari pergerakan Islam dan komitmen dalam perjuangan. Mereka mulai mengobati orang-orang yang kesurupan jin dan terkena sihir dengan metode pengobatan ala Rasulullah. Maka jin-jin yang merasuk itu pun tunduk dan mau keluar dari tubuh orang-orang itu melalui perantara para pemuda tersebut dan rahmat dari Allah, sehingga pengaruh sihir terhadap mereka hilang dan rusak, tentunya dengan izin Allah. Ini merupakan salah satu bentuk rahmat Allah yang diberikannya kepada siapa saja yang dikehendakinya, sedangkan Allah adalah pemilik anugerah yang agung. Di antara ciri khas para pemuda yang baik ini adalah tidak mengambil dan menerima imbalan apapun dalam pengobatan mereka, karena mereka menganggap bahwa semua yang dilakukannya merupakan salah satu sarana berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan dalil mereka adalah firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim, yang artinya dan sesungguhnya Rabbmu dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Surat Asy-Syu'ara ayat 140. Dan firman Allah yang lain, wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala in ajriya illa 'ala Allah wa ma ana bitaridil ladzina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun, yang artinya, hai kaumku, aku tiada meminta harta benda kepada kamu sebagai upah bagi seruanku. Upahku hanyalah dari Allah, dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang telah beriman. Sesungguhnya mereka akan bertemu dengan Tuhannya, akan tetapi aku memandangmu sebagai kaum yang tidak mengetahui. Surat Hud ayat ke-29. Keadaan ini terus berlangsung sehingga pengobatan Islami ini tersebar luas. Maka kekuasaan para tukang sihir pun hancur, dagangan mereka tidak lagi laku dan pintu-pintu rezeki mereka pun tertutup. Kemudian mereka mulai mencari-cari profesi baru. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qudiya dabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin, yang artinya maka orang-orang yang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ayat surah Al-An'am ayat ke-45. Adapun beberapa keistimewaan pengobatan dengan Al-Quran adalah yang pertama, mereka bisa menghubungkan orang yang sakit dengan Allah yang Maha Agung dengan cara menyuruh untuk memelihara ketaatan dan menjauhi larangannya, serta bertakarub kepada Sang Penghilang gundah gulana dan penyembuh segala penyakit. Dengan metode itu mereka mengobati berbagai penyakit hati dan jasad sekaligus. Maka bagi mereka keberuntungan dan tempat kembali yang baik. Kemudian yang kedua, mereka tidak menerima imbalan apapun, baik dari yang kaya maupun yang miskin. Mereka menebarkan prinsip toleransi dan saling menolong di zaman yang serba materialistis. Yang ketiga, mereka senantiasa komitmen dengan hadis-hadis sahih dari Rasulullah Muhammad SAW untuk menghapus segala khurafat dan penyimpangan. Yang keempat, berkat pengobatan dengan Al-Quran ini, banyak sekali rumah
orang-orang yang tidak mengenal Islam sedikit pun, kecuali hanya namanya saja, karena televisi telah menjadi guru bagi mereka. Dari situlah mereka mengambil peradaban, kebudayaan, bahkan nilai dan moral. Padahal televisi, atau mungkin sekarang ada gadget, ya, ada Android dan sebagainya yang pengganti televisi sekarang. Semoga Allah membinasakannya, atau bisa kita gunakan untuk hal yang baik, ya. Jadi kita bisa mengisi kontennya dengan konten yang terbaik. Kalau kita menghilangkannya mungkin agak susah, tapi kita bisa mengganti kontennya dengan konten yang bermanfaat bagi mereka. Saudara semuanya, melalui pengobatan Islam ini mereka mengenal jalan Allah dan petunjuk Rasulullah yang lurus. Dengan sebab ini berapa banyak keluarga yang menjadi lurus dalam menjalankan agama ini. Berapa banyak seseorang yang menjadi komitmen terhadap Islam karena metode ini. Sebelum dan sesudahnya, segala puji bagi Allah atas segalanya. Sayangnya, metode pengobatan ini pun merambah pada generasi muda yang belum begitu komitmen dengan ajaran Islam, dengan kapasitas ilmu fikih yang belum matang. Tetapi dengan mantapnya mereka mengobati orang yang sakit dengan Al-Quran karena menganggap diri mereka sebagai Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Taimiyah. Padahal sedikit pun mereka belum pernah menghafal Al-Quran. Bahkan di antara mereka ada yang tidak tahu menahu tentang hal-hal yang membatalkan wudhu, rukun sholat, syarat sahnya, apalagi urusan-urusan lainnya. Karena yang penting bagi mereka adalah menghafal ayat-ayat ruqyah atau membaca 1 atau 2 buku, lalu dengan percaya diri dia pun berani mengobati. Akibatnya mereka pun terjerumus ke dalam tindakan-tindakan yang dilarang, sedang mereka tidak menyadarinya disebabkan kebodohan mereka. Alhasil tersebarlah berbagai bid'ah dan khurafat ke dalam metode pengobatan mereka. Dalam masalah ini ada dua penyebab yang utama. Yang pertama adalah ketidaktahuan orang yang mengobati tentang urusan agama. Yang kedua adalah dia membenarkan apa saja yang dikatakan jin. Padahal terkadang jin mengemukakan nasihat-nasihat sesat pada orang yang mengobati itu. Misalnya jin berkata, kalau keadaan seperti ini, bacalah ayat ini, atau tuliskanlah Al-Quran dengan cara tertentu, kemudian lakukanlah begini dan begini. Kemudian orang yang mengobati tersebut melaksanakan nasihat ini, sehingga terjerumuslah sebagian mereka pada hal-hal yang dilarang. Berikut ini adalah penyimpangan-penyimpangan yang banyak kita dapati adalah yang pertama, menuliskan ayat Al-Quran pada tubuh pasien. Yang kedua adalah menuliskan potongan huruf-huruf dari permulaan surah tertentu pada jari-jari pasien. Kemudian yang ketiga, menuliskan huruf nun terbalik pada kening. Kemudian yang keempat, menuliskan lafzul jalalah atau lafaz Allah pada sari kain, kemudian membakarnya dan asapnya dihirup oleh pasien. Yang kelima adalah meniupkan asap dalam proses pengobatan. Yang keenam, memperhatikan dengan seksama wajah pasien perempuan di tengah-tengah proses pengobatannya untuk mengetahui jenis jin yang menurutnya menumpang. Padahal melihat wajah perempuan yang bukan mahram adalah haram. Yang ketujuh, menyuruh pasien mengangkat kedua tangan di sela-sela pembacaan ayat-ayat ruqyah. Lalu dia berdialog dengan jin dan berkata, jika di dalam diri orang ini ada jin atau kesurupannya, kepalkanlah tangannya, dan jika tidak, bukalah tangannya. Yang kedelapan, membacakan ayat ruqyah kepada perempuan tanpa disertai mahram. Yang kesembilan, meletakkan tangan pada tubuh perempuan dalam proses pengobatan. Yang kesepuluh, memerintahkan pasien untuk tidak memakan makanan tertentu yang menurutnya untuk melemahkan jin. Yang ke-11, membacakan ayat pada garam dan menyiramkannya pada rumah. Yang ke-12, membacakan ayat pada foto si sakit
sebagai ganti dari orangnya, dan masih banyak lagi penyimpangan lainnya. Kalau sekiranya para penuntut ilmu dan ulama menuliskan sebuah kitab atau buku atau risalah tentang hal ini, maka akan sangat bermanfaat, apalagi kalau disertai dengan dalil akurat atas bid'ahnya perbuatan mereka. Karena adanya berbagai penyimpangan tersebut dan penyimpangan lainnya, kita mendapati beberapa dai yang menyerukan untuk meninggalkan metode pengobatan ini sama sekali, tidak menggunakannya demi menghindari fitnah dan menutup pintu kemaksiatan. Namun di sisi yang lain, ada sebagian dai yang menyerukan untuk menggunakan metode ini selapang-lapangnya, sehingga bisa menghalangi jalan para paranormal, penyihir, dan pembohong. Mereka mengatakan, seandainya metode penyembuhan dengan Al-Quran, pastilah manusia merasa sempit sehingga bisa menyebabkan mereka pergi kepada para dukun dan penyihir, bahkan pada gereja-gereja, sebagaimana yang pernah terjadi pada masa-masa terdahulu dan sampai sekarang, meski hanya sedikit. Bahkan mereka mengatakan, meski di antara orang-orang yang mengobati itu menggunakan sebagai metode bid'ah, maka pada hakikatnya hal itu lebih ringan dibanding membiarkan manusia pergi ke dukun-dukun dan para penyihir yang kafir lagi banyak dosa. Mereka beralasan dengan kaidah ushul fikih, mengambil yang lebih ringan dari dua kerusakan untuk menolak yang lebih besar bahayanya. Oleh karena itu, kita harus mengambil jalan pertengahan sehingga maslahat bisa dicapai dan kerusakan bisa dihindari. Hal itu bisa diwujudkan dengan izin Allah dengan tindakan-tindakan di bawah ini. Yang pertama adalah membimbing secara secara berkesinambungan untuk memperkenalkan pengobatan Islami melalui seminar dan sejenisnya untuk para peruqyah, serta memahamkan mereka mana yang boleh dan mana yang tidak. Yang kedua adalah mengontrol para peruqyah di tiap-tiap kampung atau kota dengan menyertakan seorang juru dakwah atau ulama dalam setiap praktek ruqyah mereka. Yang ketiga adalah memahamkan masyarakat luas akan kesalahan para peruqyah sehingga ketika melihatnya mereka langsung menolaknya. Yang keempat adalah apabila peruqyah yang melakukan kesalahan ini masih bersikeras dengan prinsipnya, maka juru dakwah di tempat tersebut perlu waspada terhadapnya dan mengajak masyarakat melawan praktek yang dilakukan oknum tersebut. Yang terakhir adalah memperkenalkan pengobatan Islam ini kepada masyarakat umum supaya mereka dapat mengobati diri sendiri atau perempuan yang menjadi mahramnya, mereka pun tidak perlu lagi kepada para peruqyah. Demikian adalah sekilas pembukaan dari buku yang luar biasa ini, yaitu buku Ruqyah yang dikarang oleh Syekh Wahid Abdus Salam Bali. Semoga nanti di seri berikutnya, di kajian berikutnya, kita akan perdalam lagi, detail lagi bagaimana ruqyah syariah yang benar, yang terhindar dari bid'ah dan khurafat. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.